Refleksi berjalan bersama Kristus. Akan Kak Noven bacakan dari Amos pasal 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kita akan membedah mengenai jalan bareng Kristus. Yang menjadi pertanyaan seperti ini. Gimana kita bisa bedain kita lagi jalan bersama Kristus atau cuma jalan sendiri bawa-bawa nama Yesus supaya kelihatan rohani? Dalam hal ini ada 3 lampu indikator di dashboard hati. Pertama, lampu hadirat. Jalan bareng tuh sama dengan sadar bahwa dia ada walau lagi macet. Allah ada walau kehidupan lagi tidak lancar. Jalan sendiri itu sama dengan baru ingat Tuhan pas ban bocor atau tangki bensin mulai mau habis mepet banget. Nah, dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan seperti ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Yang kedua, indikator kedua, lampu kompas. Jalan bareng sama dengan tanya, Tuhan mau belok kemana? Kalau jalan sendiri, narasinya berbeda. Tuhan, berkati rencanaku hari ini ya. Berkati rencanaku mau ke sini ya. Di dalam ayat Alkitab ada tertulis kan, akuilah dia dalam segala lakumu, dalam kitab Amsal. Kalau nggak salah pasal 3 ayat 6 ya. Yang ketiga, indikator yang ketiga itu lampu bensin. Jadi yang pertama lampu hadirat, kedua lampu kompas, yang ketiga lampu bensin kita. Dimana jalan bareng Kristus itu sama halnya makin capek tapi sekaligus makin nempel. Dalam Matius pasal 11 ayat 28. Ya, dalam Matius pasal 11 ayat 28. Kalau jalan sendiri itu makin rohani, makin aktif secara rohani di gereja, makin kering dan makin sensitif, makin baper. Itu sekaligus terjadi. Nah, ada beberapa asumsi yang salah, mungkin fallacy juga bisa terjadi dalam hal ini. Asumsi salahnya tuh seperti ini kira-kira. Aku rajin gereja, otomatis sama dengan aku jalan bareng. Itu asumsi yang salah. Kenapa? Itu mirip juga dengan kalau fallacy-nya gini. Activity equal to intimacy, activity equal to intimacy fallacy lah golongannya, ya. Dimana semakin aktif terkesan semakin intim dengan Tuhan. Itu sebenarnya termasuk dalam fallacy-nya keintiman, ya. Koreksinya, orang Farisi rajin, tetapi Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Itu bisa kita baca dari Matius pasal 7 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 23. Asumsi salah yang kedua dalam hal ini, perasaan damai sama dengan pasti ada Allah. Ini bisa masuk dalam fallacy emotionalism bias. Hal ini perlu dikoreksi. Kenapa? Damai palsu itu bisa ada, tetapi yang kita perlu tes adalah apakah kita lagi selaras berjalan bersama Tuhan atau tidak. Bisa kita lihat dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, di mana esensinya adalah ujilah roh-roh tersebut.
Dari pertanyaan pertama, ya, sikap hati bagaimana tuh, ya. Kita harus audit kejujuran. Mengapa? Dalam Kejadian pasal 3 ayat 9, Tuhan pernah nanya, "Di mana engkau?" Ya. Dalam kasus ketika Adam melakukan kesalahan. Bukan karena Allah tuh nggak tahu, tapi biar Adam sadar dia udah nggak jalan bareng sama Allah, sudah nggak sinkron sama Allah. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan refleksi yang kedua, kalau aku jatuh dalam dosa atau aku jatuh ke dosa tertentu, ya, bukan dalam dosa, aku jatuh ke dosa tertentu, berarti talinya putus, ya. Jadi nggak jalan bareng lagi. Nah, mungkin akan muncul dua pertanyaan tadi. Ketika kita jatuh, apakah talinya kita dengan Kristus itu putus? Atau kita udah nggak jalan bareng lagi sama Tuhan? Jawabannya tuh begini, tali nggak putus, kamu cuman keseleo lalu duduk di pinggiran trek atau di jalurnya itu. Jalan bareng sama dengan kasih karunia, bukan kesempurnaan. Mengapa? Di dalam Alkitab itu dikatakan kan sebagai perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi jalan bareng sama Kristus itu sebuah perjanjian sebenarnya. Bukan performa. Dalam dalam Amos pasal 3 ayat 3 dikatakan berjanji. Berjanji di sini disebutkan sebagai covenant. Di mana Tuhan mau mengikatkan dirinya sama kita di salib. Petrus pernah menyangkal 3 kali, tapi Yesus tetap membuatkan santapan tuh buat Petrus, ya, di Yohanes pasal 21 ayat 9. Terus mengapanya yang kedua? GPS bisa mengkalkulasi ulang. GPS bisa menghitung ulang. Misalnya kalau kita pakai aplikasi Waze atau Waze yang bacanya gitu, ya. Itu kan nggak buang HP kita kalau salah belok. Misalnya, wah salah belok, tahu-tahu HP-nya mencelat dari tangan gitu kan, nggak gitu konsepnya. Si aplikasi akan bilang, oh rerouting gitu loh, akan mengkalkulasi ulang. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa, konsekuensinya adalah apa? Ia setia, Allah itu setia mengampuni kita. Jadi selalu ada kalkulasi ulang yang siap terjadi jika kita tanpa sengaja jatuh ke dosa tertentu, bukan hidup dalam dosa, ya. Ada beberapa asumsi salah mungkin dalam hal ini. Misalnya jatuh sama dengan mulai dari nol. Nggak gitu tuh, ya. Nggak gitu. Paradigma salahnya tuh apa? Work based salvation. Nah, kenapa hal ini perlu dikoreksi? Jatuh itu sama dengan kembali pegang tangan Tuhan. Sedangkan kilometer kita tuh ndak riset loh. Ini perlu dipahami. Bisa kita lihat dari Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan 39. Tidak ada yang bisa
pisahkan kita dari kasih Kristus. Asumsi yang salah yang kedua, Tuhan capek kali sama aku. Ini juga bisa masuk dalam paradigma yang salah. Dalam kategori projection bias, kita lempar sifat manusia ke Tuhan. Kita menyamakan Tuhan tuh bisa capek dengan kita gitu loh. Koreksi, ya. Allah Bapa bukan bos yang pecat karyawannya ketika terjadi satu kesalahan, langsung sadis gitu pecat. Nggak seperti itu ya. Bisa kita lihat dari Lukas pasal 15 ayat 20. Ketika masih jauh, ayahnya melihat. Nah, dalam kisah apa? Anak yang hilang. Jadi sikap hati dalam hal ini, cepatlah bangkit, cepatlah bangun. Jangan terus ngesot-ngesot di dalam kejatuhan itu. Apalagi terjebak self pity ataupun pity party. Mengapa? Amsal 24 ayat 16 dikatakan, orang benar jatuh 7 kali, namun ia bangun kembali. 7 kali di sini bukan berarti literally 7 kali, 8 kali lantas nggak bisa bangun lagi, bukan. 7 kali ini bisa misalkan misalnya dalam Senin sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita bisa jatuh gitu loh. Tetapi sepanjang hari itu kita mau bangkit lagi nggak? Mau kembali nggak pegang tangan Tuhan? Mau kembali nggak meresponi kasih Tuhan dan meresponi anugerah yang sudah diberikan? Sikap hati kita harus seperti itu. Sebaiknya kesana sifat hati kita. Pertanyaan ketiga, aku udah sibuk banget nih. Gimana mau praktek skor? Kalau sehari aja sudah 16 jam kerja gitu. Ya. Dalam hal ini praktek skor itu bukan tambah event, tapi tambah awareness di tengah event yang sudah ada. Mengapa? Yang pertama, Yesus itu tukang kayu 30 tahun. Ya. Anggaplah seperti itu. Dia hidup dalam matriksnya di mana papa biologisnya itu adalah tukang kayu. Nah, dalam hal ini dia jalan bareng Bapa di sorga sambil serut kayu, sambil cium bau kayu tiap hari. Bukan cuma di bait Allah, ya. Yesus nggak cuma hidup di bait Allah aja tiap hari, enggak gitu loh. Dalam Lukas pasal 2 ayat 49 itu ada, ya. Di sini dijelaskan juga bahwa kekudusan itu sama dengan di mana kita ada. Kekudusan itu bicara kita dipisahkan dan di mana kita ada dalam pemisahan yang sudah Allah tetapkan juga. Misalnya untuk melakukan itu 3 detik cukup. Yang kedua, apakah 3 detik cukup gitu? Ya, ingat nafas kita itu harus selaras dengan nafas kehidupan kita itu harus selaras dengan Yesus. Ya. Kalau ibarat kata tuh buang sampah lah, kita curhat ke Tuhan itu boleh nggak? Ya boleh gitu loh. Kalau kita lihat kita bedah akronim SCORE dan korelasinya dengan Kolose pasal 3 ayat 23 ya misalnya. Contohnya kita mengalami 16 jam kerja. Kita bedah pakai SCORE. Sadari, konfirmasi, orientasikan dan respon. Ya. S, sadari. Ya SCORE 10 detik nggak masalah dong. Misalnya sambil buka laptop kita ngomong,
kita ngobrol sama Tuhan. Cuman sadarin aja keberadaan kita sedang bersama Kristus gitu. Yesus, kita kerja bareng ya. Itu kan kurang dari 10 detik bisa kita katakan. Lalu K-nya konfirmasi. Misalnya email nyebelin masuk. Ya, kita baca atau kita ingat Mazmur 119 ayat 105. Di mana dikatakan adalah firman-Mu adalah pelita. Firman itu harus jadi terang di hati kita. Ya, kita bisa jawab, oke. Lalu jawab dengan sabar. Untuk O, orientasikan. Bagaimana skor 10 detiknya? Lakukan skor dalam 10 detik. Lembur. Tanyakan ini. Ini ambisi atau tanggung jawab? Harus bisa kita orientasikan nih. Kita lembur itu karena ambisi atau karena tanggung jawab? Untuk akronim R-nya dari skor, respon. Skor dalam 10 detiknya bisa seperti ini. Sebelum shutdown komputer kita kan bisa ngomong sama Tuhan simple. Makasih ya Tuhan sudah nemenin hari ini. Thank you Jesus. Itu contoh praktek skor 10 detik dalam kehidupan sehari-hari kita. Sikap hati. Kita integrasikan, bukan segregasi. Mengapa? Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, makan, minum, lakukan semua itu untuk kemuliaan kepada Allah Bapa. Jadi belajarlah dalam hal ini untuk be present. Di tengah-tengah kesibukan kita, tekanan kita, tetap be present dengan hadirat Allah. Pertanyaan keempat, gimana kalau aku gak dengar suara Tuhan? Apa aku ternyata budak rohani? Apakah aku congek rohani gitu? Ini tuh 90% suara Tuhan sama dengan firman yang sudah ditulis di Alkitab. 10% sisanya itu di mana firman itu dipakai Roh Kudus buat momen spesifik. Jangan tunggu suara literal atau terang-terangan di langit langsung bicara ke hati kita, atau tahu-tahu di langit kalau berharap dari langit tuh tahu-tahu Alkitab kita terbuka sendiri gitu misalnya. Jangan berharap seperti itu juga. Ya. Bacalah firman setiap hari sehingga begitu nanti Roh Kudus mau mengingatkan kita, itu cepat. Ya, ibarat kata gini kalau anak sekolah. Sudah berdoa, Tuhan tuntun aku ya Tuhan untuk ujian. Wah, tahu-tahu ada soal yang susah. Tuhan bilang, ingat tuh halaman 10 yang sudah kamu baca kemarin. Lalu kita bilang, halaman 10 Tuhan, kayaknya aku kelompat deh. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Cara Tuhan gak seperti itu ya, ingat ya. Jadi kita harus pelajari sehingga ketika Tuhan mengingatkan, kita cepat ngeresponinya. Nah, mengapa? Dalam hal ini, domba itu kenal suara gembala karena sering dengar suara gembalanya. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 27. Kamu gak kenal suara teman kalau baru chat 1 kali setahun. Kita gak kenal pattern ngobrolnya. Kita gak kenal pola-pola ngobrol. Dia lagi kesel kah, happy kah. Kita gak kenal teman kita kalau cuma ngechatnya setahun sekali. Ya. Yang kedua,
Tuhan nggak bisu loh. Mungkin kita yang mute hati kita, telinga rohani kita, pikiran kita, ya, atau hati kita sudah mengeras. Dalam Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah. Nah, itu sama dengan dimana noise terlalu tinggi gitu loh, ya. HP bunyi terus sama dengan susah denger. Nggak gitu kan sebenarnya. Asumsi salah yang sering terjadi, satu, Tuhan harus bicara lewat mimpi. Matokin Tuhan dia, ya, sudah mematok Tuhan harus bekerja seperti ini gitu, menurut cara dia sendiri gitu. Nah, ini bisa terjebak pada bias konfirmasi, di mana mencari sensasi atau cari hal-hal yang spektakuler lewat yang tertulis di Alkitab. Jadi apa yang terjadi di Alkitab harus terjadi mentah-mentah dalam hidupnya. Nah, ini bisa terjebak pada bias, ya. Hal ini perlu dikoreksi. Kenapa? Elia tuh dengar Tuhan di angin sepoi-sepoi loh, bukan di gempa bumi atau gunung meleduk gitu loh, bukan. Ya, bisa kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12. Dan juga bisa kita lihat dalam ayat 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan bla 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 itu berguna. Ya, kita harus sadarin di level itu. Kedua, asumsi salah yang kedua, kalau nggak ada damai berarti bukan Tuhan, sama dengan bukan Tuhan tuh. Ini juga bisa terjebak dalam bias konfirmasi dalam kategori permission fallacy, di mana peace itu sebagai signal utama misalnya. Ini perlu kita koreksi juga. Karena apa? Yunus itu disuruh ke Niniwe. Kemungkinan besar yang dirasakan Yunus saat itu adalah nggak damai. Kenapa nggak damai? Karena Yunus nggak suka. Tapi itu suara Allah loh dalam hidup Yunus gitu loh. Bisa kita lihat dalam ayat Yunus pasal 1 ayat 2. Pergilah ke Niniwe. Itu perintah Tuhan. Lalu bagaimana sikap hati kita? Bukalah firman dulu. Seringlah baca Alkitab, baru buka perasaan. Mengapa? Yohanes pasal 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Yang menjadi penggarisnya dalam kehidupan kita itu Alkitab, firman Allah itu sendiri. Ya. Jadi hati kita seperti pensil, harus ngikutin penggaris. Atau ketika firman Tuhan itu menjadi pulpennya loh hati kita. Ya. Jadi jangan terjebak siapa menentukan siapa. Kita yang harus ngikutin standarnya Allah. Nah, yang kedua, refleksi pribadi lah. Kita mengaudit apakah kita jalan bareng Tuhan. Ambil waktu 10 menit untuk jujur sama Tuhan maupun diri kita sendiri. Untuk refleksi formasi up in out, ya. Satu, refleksi up-nya apa? Ke atas. Seberapa dekat? Dalam 7 hari terakhir, kapan kita paling sadar Yesus ada di setiap aktivitas kita? Atau lagi apa nih Yesus? Apakah kita lagi melakukan sesuatu, sadar Yesus ada di situ? Kedua, kalau Yesus nilai keintiman kita, ya, dalam skala 1 sampai 10, kira-kira
Yesus itu akan kasih kita skor berapa? Dan mengapa Kristus kasih skor segitu? Kalau kita mengacu pada Wahyu pasal 3 ayat 20, dikatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Itu ada di perjanjian baru, di Injil juga ada ya, kalau Kak Noven nggak salah ingat. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 ini, sebentar ya, Kak Noven buka Alkitab dulu. Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian bunyi firman Tuhan. Nah, dalam hal ini untuk refleksi up, mungkin Kak Noven bisa menyarankan doa seperti ini. Tuhan, ampuni kalau aku jalan tapi selalu ninggalin Engkau. Tarik aku balik, pegang tanganku Tuhan, agar aku bisa menyamakan langkah dengan Engkau Tuhan. Kita bisa doa seperti itu. Yang kedua, untuk refleksiinnya ke dalam. Yang menjadi pertanyaannya adalah gini, ya. Fokus pertanyaan adalah seberapa selarasnya kita. Sekali lagi, bukan buat menghakimi orang lain. Ini untuk refleksi pribadi. 1. Area mana yang masih dalam tanda kutip kita tuh solo karir tanpa Tuhan? Misalnya area apa? Uang, jodoh, medsos, ambisi, atau bahkan luka, kekecewaan. Area mana yang kita masih solo karir tanpa Tuhan di situ? Kedua, untuk refleksiinnya, keputusan besar terakhir apa? Misalnya kayak gini, aku lari duluan atau nunggu Tuhan menyelaraskan langkah kita dengan Tuhan. Lalu apa buahnya? Kita bisa lihat dari Yakobus, ya. Yakobus pasalnya yang ke-4 ayat 13 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, dari 2 poin ini, usulan doa dari Kak Noven adalah seperti ini kira-kira. Tuhan, area isi sendiri, apa area mana gitu ya. Area ini aku serahin. Aku gak mau jalan sendiri lagi Tuhan. Aku mau setiap langkahku berjalan bersama dengan Engkau. Esensi doanya bisa seperti itu. Untuk ketiga, refleksi outnya. Keluar. Seberapa ketaatan kita kepada Kristus? Satu langkah taat kecil yang Tuhan suruh minggu ini
tapi aku tunda-tunda. Di situ minta maaf dengan Tuhan, ya. Lalu koreksi apakah ada kasih yang kita tunda untuk kita berikan kepada sesama. Entah itu doa, entah itu perhatian, entah itu chat kecil gitu loh. Atau mungkin perlu stop melihat sosmed atau stop konten juga bisa gitu, ya. Yang kedua, siapa satu orang yang bisa aku gandeng untuk jalan bareng bersama Yesus minggu ini? Coba lihat Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan dalam pekerjaan baik enggak cuman melakukan kebaikan itu hanya di dalam gereja. Tuhan bilang, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku, di Matius 28. Sadar ya. Nah, ide untuk doanya seperti ini. Misalnya, Roh Kudus kasih aku keberanian buat langkah 5 menit untuk taat hari ini itu apa? Itu untuk refleksi pribadinya. Nah, dalam hal ini akan Kak Noven bahas juga blind spot yang mungkin sering terjadi dalam hal ini ya. Bahwa berpikir kalau jalan bareng Kristus berarti sama dengan jalannya selalu mulus, gak ada masalah. Di Ulangan pun ada dikatakan ikut sama Kristus dalam Ulangan 28 antara berkat dan kutuk. Di berkat dikatakan gini, bersatu jalan mereka menyerang engkau, tetapi mereka akan koncak-kacir ke 7 arah. Berarti dalam berkat pun bukan berarti tidak ada serangan. Serangan tuh bisa ada. Di mana maksudnya serangan ini adalah menunjukkan bahwa jalan tuh nggak mulus, selalu damai-damai aja, selalu peace-peace aja, nggak seperti itu. Ya. Dalam hal ini ada kebohongan yang sering terjadi. Kalau dekat Tuhan, bisnis lancar, pacar nggak ribut, nilai dapat A atau nilainya selalu 90 100 gitu loh. Kebenarannya dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai dengan 10. Di dalam kasus ini tuh Paulus jalan bareng sama Roh Kudus, tapi pintunya ditutup 2 kali. Disinilah maksudnya jalan bareng tuh nggak sama. Ya, jalan bareng itu sama dengan penyertaan Tuhan. Ya, jalan bareng itu sama dengan jaminan penyertaan daripada Roh Kudus sendiri, bukan kenyamanan. Mengapa? Dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Itu bunyi firman Tuhan. Dalam hal ini kita perlu koreksi hati kita masing-masing ya. Jangan ukur dekat Tuhan dari GPS bilang jalan tol. Ukurlah dari tangannya masih pegang tangan kita atau enggak di jalan-jalan yang enggak nyaman, yang berlubang, yang berbahaya. Kak Noven ulangin. Ukurlah dari tangannya Tuhan masihkah kita pegang ketika kita ngelewatin jalan-jalan yang berlubang, yang kelihatannya menyeramkan. Paham? Untuk power action kita mungkin 24 jam ke depan lah ya.
untuk melakukan skor 1 hari aja. Pilih 1 aja, tapi kalau bisa dilakukan. Jangan cuma tahu. Misalnya pada pagi hari, jam pagi, skor praktisnya tuh begini. S-nya, sebelum buka WA bilang Yesus, hari ini kita jalan ya Tuhan. Lalu R-nya, kita baca Mazmur pasal 23 ayat 11. Mazmur 23 ayat 1. Ya. Nggak usah banyak-banyak. 1 ayat aja. Misalnya kalau siang, kita lakukan K-nya. Dari scores ya, dari akronim score. Kita lakukan K-nya. Pas emosi lagi naik, berhenti 5 detik. Tanya ke Yesus. Yesus, mau aku tuh responnya gimana ya? Lalu gunakan akronim O. Pilih respon yang bikin Yesus itu tersenyum ke kita. Nah, kalau untuk malam, S-nya bisa begini. Tulis 1 kalimat. Hari ini aku lihat Yesus di titik. Untuk R-nya, chat 1 teman aja. Kita menawarkan, aku doain kamu ya. Untuk responnya ya, untuk R-nya. Nah, itu contoh untuk aplikasi dari jalan bareng Kristus ke depannya, ya. Untuk penutup, kita tuh nggak disuruh kuat jalan 40 km, ya. Kalau cuma disuruh pegang tangan yang udah nebus paku buat kamu. Kita lihat dari Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikian bunyi firman Tuhan, dikutip dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Dari yang Kak Noven sharingkan hari ini, ya, dalam format skor, bagian mana yang mungkin setelah mencoba ada bolong-bolongnya di hidup kita dalam minggu ini? Spill 1 huruf aja untuk kita praktek bersama. Lalu apa tantangannya, apa penyebab hal itu bolong. Tuhan Yesus memberkati.